Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membahas manajemen bidang pemasaran. Perkenalkan, nama saya Andira Oda Malaktiang. Nama saya Raisya Oliasari. Nama saya Selvi. Nama saya Anggi Wijaya Putri. Nama saya Alif Hermis. Inti pembahasannya yaitu yang pertama, pengertian manajemen pemasaran. Yang kedua, fungsi manajemen pemasaran. Yang ketiga, tujuan manajemen pemasaran. Yang keempat, konsep manajemen pemasaran. Yang kelima, ruang lingkup kegiatan manajemen pemasaran. Yang keenam, strategi manajemen pemasaran. Yang terakhir, contoh manajemen pemasaran. Saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran atau marketing manajemen berasal dari dua kata, yaitu manajemen dan pemasaran. Manajemen adalah proses perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, penggerakan atau actuating, pengarahan atau directing, dan pengawasan atau controlling. Sedangkan pemasaran adalah analisis, perencanaan, implementasi, serta pengendalian dari program-program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan memelihara pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran untuk mencapai tujuan perusahaan. Jadi, manajemen pemasaran merupakan suatu usaha untuk merencanakan, menerapkan, mengorganisasikan, mengarahkan serta mengawasi atau mengendalikan kegiatan pemasaran dalam suatu perusahaan agar tercapai tujuan perusahaan secara efisien dan efektif. Menurut Kotler dan Keller menyebutkan bahwa marketing management as the art and science of choosing target marketing and getting, keeping and growing customers through creating, delivering, and communicating superior customer value. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi manajemen pemasaran. Yang pertama, untuk melakukan riset terhadap konsumen. Yang kedua, untuk merencanakan distribusi suatu produk atau barang agar sampai di tangan konsumen dengan baik. Yang ketiga, agar perusahaan memiliki layanan atau servis yang baik kepada konsumen. Yang keempat, sebagai upaya meningkatkan dan mengembangkan suatu produk. Yang kelima, untuk bisa menetapkan suatu harga. Yang keenam, agar perusahaan bisa menciptakan suatu kegiatan pemasaran yang lebih efektif. Konsep manajemen pemasaran. Konsep manajemen pemasaran ada 5, yaitu 1. Produksi atau production. Konsep ini digunakan oleh perusahaan yang percaya bahwa konsumen menginginkan produk yang terjangkau dan mudah didapatkan sehingga mudah dipasarkan. 2. Produk atau produk. Konsep produk ini dilandasi oleh asumsi bahwa konsumen lebih menyukai produk berkualitas. Perusahaan yang menggunakan konsep manajemen pemasaran ini akan memproduksi barang dengan kualitas terbaik dan dibanderol dengan harga yang lebih tinggi. 3. Penjualan atau selling. Konsep ini meyakini bahwa produk apapun, terlepas dari kualitas, harga, ataupun permintaan pasar, bisa dipasarkan apabila perusahaan menjual secara agresif. Konsep ini tidak mementingkan hubungan dengan konsumen dan cenderung hanya mengutamakan target penjualan dan keuntungan yang didapatkannya saja. 4. Pemasaran atau marketing. Konsep manajemen pemasaran yang satu ini menjadikan konsumen sebagai pusat perhatian. Perusahaan yang menggunakan konsep ini bisa memiliki nilai lebih dibandingkan kompetitornya dan membuat konsumen menjadi lebih loyal kepada satu brand. 5. Pemasaran sosial atau social marketing. Perusahaan yang menggunakan konsep ini akan mempertimbangkan filosofi kesejahteraan sosial dalam praktik pemasaran mereka. Jadi, perusahaan akan berusaha mengimbangi kebutuhan dan kepuasan pelanggan serta melakukan tanggung jawab sosial. Kemudian, saya akan membahas tentang ruang lingkup kegiatan manajemen pemasaran. Ruang lingkup kegiatan manajemen pemasaran terdiri atas 1. Pembelian atau buying, 2. Pemilihan atau grading, 3. Pengangkutan atau transportation, 4. Pembungkusan atau packing, 5. Pergudangan atau storage, 6. Pembelanjaan atau financing, 7. Periklanan atau advertising, dan yang terakhir penjualan atau selling. Dan saya akan menjelaskan tentang strategi manajemen pemasaran.
Dalam manajemen pemasaran, terdapat istilah yang dikenal dengan marketing mix, yang artinya adalah suatu strategi marketing yang menekankan bagaimana cara menjual yang seefektif mungkin berdasarkan data-data yang diperoleh dan dikumpulkan, baik melalui proses komputerisasi maupun manual. Marketing mix terdiri atas produk, harga, tempat, dan promosi. Adapun istilah lainnya yaitu target market. Arti dari target market adalah sekelompok pelanggan homogen atau pasar yang ingin dilayani permintaannya oleh perusahaan. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang contoh secara efisien dan efektif. Menurut Kotler dan Keller menyebutkan bahwa marketing management as the art and science of choosing, target marketing, and getting, keeping and growing customers through creating, delivering, and communicating superior customer value. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi manajemen pemasaran. Yang pertama, untuk melakukan riset terhadap konsumen. Yang kedua, untuk merencanakan distribusi suatu produk atau barang agar sampai di tangan konsumen dengan baik. Yang ketiga, agar perusahaan memiliki layanan atau servis yang baik kepada konsumen. Yang keempat, sebagai upaya meningkatkan dan mengembangkan suatu produk. Yang kelima, untuk bisa menetapkan suatu harga. Yang keenam, agar perusahaan bisa menciptakan suatu kegiatan pemasaran yang lebih efektif dan efisien daripada sebelumnya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang tujuan manajemen pemasaran. Tujuan manajemen pemasaran yaitu 1. Membangun permintaan konsumen, 2. Membangun kepuasan konsumen, 3. Mendapatkan keuntungan, 4. Mendapatkan market share, 5. Mendapatkan pencitraan sesuai harapan, 6. Menjaga kelangsungan usaha. 4. Pemasaran atau marketing. Konsep manajemen pemasaran yang satu ini menjadikan konsumen sebagai pusat perhatian. Perusahaan yang menggunakan konsep ini bisa memiliki nilai lebih dibandingkan kompetitornya dan membuat konsumen menjadi lebih loyal kepada satu brand. 5. Pemasaran sosial atau social marketing. Perusahaan yang menggunakan konsep ini akan mempertimbangkan filosofi kesejahteraan sosial dalam praktik pemasaran mereka. Jadi, perusahaan akan berusaha mengimbangi kebutuhan dan kepuasan pelanggan serta melakukan tanggung jawab sosial. Kemudian saya akan membahas tentang ruang lingkup kegiatan manajemen pemasaran. Ruang lingkup kegiatan manajemen pemasaran terdiri atas 1. Pembelian atau buying, 2. Pemilihan atau grading, 3. Pengangkutan atau transportation, 4. Pembungkusan atau packing, 5. Pergudangan atau storage, 6. Pembelanjaan atau financing, 7. Periklanan atau advertising, dan yang terakhir penjualan atau selling. Dan saya akan menjelaskan tentang strategi manajemen pemasaran. Dalam manajemen pemasaran, terdapat istilah yang dikenal dengan marketing mix, yang artinya adalah suatu strategi oleh perusahaan. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang contoh manajemen pemasaran. Contoh manajemen pemasaran misalnya, ada seorang pemuda yang juga merupakan seorang wirausaha pemula. Ia menjual minimal kopi hits yang saat ini sedang viral. Pemuda ini ingin melakukan manajemen pemasaran agar produk minuman kopinya bisa diketahui konsumen dan untung dari pemasaran tersebut. Manajemen dimulai ketika pemuda ini memilih toko franchise minuman kopi yang murah, namun sudah memiliki merek dagang yang cukup terkenal. Setelah ia sepakat memilih franchise, selanjutnya ia menentukan lokasi penjualan. Ia meriset bahwa ada beberapa pilihan lokasi yang bagus, yakni di dalam mall, di pasar, halaman minimarket, dan sekolah atau kampus. Namun, ia sudah menentukan bahwa di halaman minimarket adalah lokasi yang tepat jika dilihat dari segi jenis minuman yang dijual. Merek, harga produk yang dijual sekitar 5.000 sampai 10.000 rupiah per gelas.
dan harga sewa tempat. Nah, untuk menarik perhatian konsumen, ia memberikan harga spesial di awal pembukaan bisnisnya, yakni promo beli 1 dapat 1. Hal tersebut dilakukan pemuda ini untuk menarik konsumen agar mereka tahu bahwa saat ini di toko tersebut sudah tersedia minuman kopi hits dengan harga terjangkau dan enak, agar tidak rugi keesokan harinya yang menjual dengan harga normal, namun tetap akan kembali melakukan promo. Misalnya ketika menjelang gajian atau ketika konsumen membeli lebih dari 2 dan sebagainya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.